Mas Tri Pitara melalui telepon. Di ujung telepon sana kita sapa beliau. Selamat malam Mas Tri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu di sana Mas Tri ya. Alhamdulillah sehat Mas Abi. Baik. Mas Tri Pitara, malam hari ini kita mencoba untuk mengisi kebersamaan di Sabtu malam akhir bulan Oktober nih Mas Tri Pitara. Iya. Dengan tema yang mungkin juga dialami oleh beberapa dari sahabat kreatif yang sedang mendengarkan curhat bareng Mas Tri Pitara malam hari ini, yaitu kiat menghilangkan sikap keraguan ya Mas Tri ya. Iya. Baik, Betul mungkin bisa sekali, disampaikan dulu nih Mas Tri Pitara, masuk di awal untuk tema kita malam ini apa nih? Oke, baik. Terima kasih Mas Abi. Sahabat kreatif, sifat dan sikap kita yang menjadi ragu atau kita memiliki sebuah keraguan itu merupakan sifat alami dari manusia. Jadi setiap manusia pasti di dalam dirinya ada sedikit atau banyak, itu tergantung suatu kondisi seseorang yang namanya ragu. Karena sifat ragu ini ada pada setiap orang, ya. Nah, sahabat kreatif, ketika keraguan itu menjadi mendominasi di dalam diri kita, maka itu yang akan menjadi masalah bagi kita. Tetapi ketika sebuah keraguan itu ada untuk menjadikan sebuah pertimbangan untuk meningkatkan suatu kualitas kita, maka itu adalah bagian yang positif bagi kita. Maka sahabat kreatif, seringkali di antara kita sering ketika menghadapi suatu masalah, misalnya ada satu hal yang berkaitan dengan kapasitas kemampuan diri. Ada banyak di antara kita mengalami adanya percayaan diri terhadap kemampuan kita, ya. Kemampuan diri ini diragukan oleh kita. Nah, kita sendiri meragukan kemampuan kita. Nah, ada pula keraguan-keraguan yang lain itu terjadi dalam hal yang berbeda lagi, yaitu keraguan terhadap apa yang sudah dilakukannya ini itu tidak sebagaimana yang seharusnya. Ya, misalnya contohnya, ketika kita ini sudah membersihkan, ya, membersihkan badan, membersihkan tangan, membersihkan lingkungan di rumah, lantai dan seterusnya. Tetapi apa yang kita sudah lakukan itu adalah kita anggap belum seperti yang seharusnya. Artinya belum bersih. Maka ini akan muncul ada suatu keraguan. Begitu juga ketika kita akan memilih sesuatu. Memilih sesuatu itu bisa memilih calon pasangan hidup, memilih untuk memberikan kepastian terhadap suatu jawaban yang harus kita lakukan terhadap sebuah pertanyaan yang itu adalah bagian dari yang menentukan kita. Maka ada hal yang terjadi untuk tidak mampu menjawab dengan sesuatu yang pasti. Ketika memilih, tidak mampu untuk menjatuhkan suatu pilihan yang menurut kita tepat. Sehingga apa yang kita pilih, yang terjadi adalah ada keraguan terhadap apa yang kita pilih. Ya, gimana Mas? Ya, Mas Ri, sepertinya suaranya kurang jelas nih Mas Ri. Mungkin bisa mencari posisi yang lebih baik untuk sinyalnya Mas Ri. Baik, sekarang gimana Mas Abi? Ya, mungkin lebih baik nih Mas Ri. Ya. Bisa dicoba Mas Ri. Oke, baik, terima kasih. Ya. Jadi pada posisi orang bisa jadi ketika kita memilih terhadap apa yang harus kita tentukan pilihan kita, kadang kita juga tidak mampu untuk memilih itu. Karena apa? Ada keraguan kita terhadap apa yang kita pilih. Termasuk memilih pasangan, memilih pekerjaan, memilih tempat tinggal, dan seterusnya. Nah, sahabat kreatif, ada pula keraguan-keraguan ini juga dalam berkaitan dengan misalnya ritual ibadah. Ketika kita mau sholat misalnya, ada satu bentuk keraguan apakah saya ini batal nggak wudunya. Sehingga harus mengulang apa yang kita harus lakukan. Nah, ini membuat apa yang terjadi sesuatu yang kita sudah kerjakan, itu kita mentahkan sendiri dengan memandang apakah saya batal dalam hal ini. Nah, ini adalah suatu sikap keraguan-keraguan ini. Nah, sahabat kreatif, apa penyebab seseorang ini menjadi memiliki dominansi terhadap keraguan ini? Yang pertama adalah
karena kita terlalu ada satu hal yang kita pikirkan yang terlalu detail ya terhadap segala sesuatunya. Kita menjadi orang yang seperti perfeksionis ya. Kemudian yang kedua adalah ketika kita ini menjadi peragu, bisa jadi adalah adanya ketakutan-ketakutan yang senantiasa ada di dalam benak diri kita. Maka yang sering muncul adanya ketakutan ini, maka yang akan terjadi adalah hal-hal yang kita takutkan, misalnya takut gagal, takut tidak mampu melakukan itu, takut untuk dikatain orang lain, takut dicemooh, dan seterusnya. Nah, ini adalah suatu bentuk ketakutan-ketakutan ini, inginnya kita tidak ingin menjadi orang yang dikata-katakan oleh berbagai banyak orang. Nah, sikap keraguan ini sebetulnya sahabat kreatif bisa kita atasi, bisa kita hilangkan. Maka yang kita harus lakukan ada beberapa cara yang harus dilakukan. Yang pertama adalah yang pertama kita perlu mengidentifikasi keraguan kita ini untuk kita terima terlebih dahulu. Ya, kita menerima namanya keraguan kita ini, lalu cari solusi apa yang menjadi sebuah keraguan itu. Karena kadang seseorang tidak mau menelusuri yang menjadi penyebab saya ragu itu apa. Kadang dikacaukan dengan hal-hal yang lain karena banyak melakukan pemikiran-pemikiran yang terlalu jauh. Nah, yang kedua adalah ketika kita sudah tahu apa yang menjadi sebuah persoalan keraguan itu, maka langkah kedua adalah coba rubah mindset di dalam diri kita ini untuk berpikir dengan sesuatu halnya sifat positif yang harus kita kembangkan. Jadi dengan sifat positif maka kita akan mampu meminimalisir adanya rasa ketakutan. Orang yang memiliki ketakutan itu karena banyak diliputi oleh pikiran-pikiran yang negatif yang ada di dalam benak dirinya. Nah, yang berikutnya adalah cobalah kemudian kita meningkatkan sebuah kapasitas diri kita. Ya, kapasitas diri itu ketika itu berkaitan dengan kemampuan diri. Jadi kalau misalnya kita meragukan kemampuan untuk bisa bicara di depan publik misalnya, maka cobalah untuk belajar, untuk berlatih dalam hal berbicara di depan publik. Yang berikutnya ketika kita melakukan peningkatan ini, jangan ada sebuah ketakutan terhadap kegagalan. Jangan takut adanya sebuah kesalahan. Karena kesalahan atau kegagalan adalah bagian dari cara kita untuk mampu meningkatkan kualitas diri kita. Nah, yang berikutnya adalah jangan pernah apa yang kita lakukan ini kemudian kita hanya dibuat struktur saja, ya, dipikirkan dengan secara sistematis tetapi tidak dilakukan. Maka yang berikutnya adalah cobalah action terhadap apa yang menjadi sebuah pemikiran tadi, lakukan. Dan lakukan ini kemudian kita petakan dalam bentuknya ketika kita bisa, maka berikan apresiasi pada kita bahwa aku bisa. Maka ketika kita dalam keadaan gagal, maka jangan menjadikan sebuah kegagalan ini sesuatu yang momok bagi kita. Nah, yang berikutnya juga yang harus kita perhatikan adalah ketika seseorang ingin menghilangkan sebuah keraguan di dalam dirinya, maka cobalah kita jangan terlalu berpikir keras tentang hasil. Maka masalah hasil serahkan pada Yang Maha Kuasa. Ketika kita melakukan itu, maka lakukan proses itu dengan semaksimal mungkin. Dan terakhir adalah kita jangan pernah membiasakan mudah mengeluh. Mengeluh adalah bagian dari penyebab yang paling sering memunculkan sikap keraguan itu. Begitu Mas Abi? Baik Mas Tripitara. Ternyata tanpa kita sadari banyak orang yang sudah memahami Mas Tripitara bahwa mengeluh itu tidak menyelesaikan sebuah problem atau juga tidak membuat suasana menjadi lebih baik lagi. Tapi terkadang secara manusiawi Mas Tripitara ada beberapa persen di saat kita mengalami sebuah permasalahan atau juga sebuah kesulitan,
itu justru yang mengawalinya adalah mengeluh baru ke arah solusi, Mas Tri. Iya. Gimana, Mas Tri? Iya. Keluhan itu dalam bentuknya begini. Ketika kita itu misalnya sekarang ini ada musim hujan, maka ketika ada hujan, yang kalimat muncul janganlah waduh hujan. Nah, itu waduh itu adalah satu bentuk ada keluhan. Maka kalau ketika itu kita untuk meminimalkan adanya keluhan, maka yang muncul adalah berpikir tentang positif terhadap sesuatu itu. Maka apa yang ketika ada hujan, mulut kita bicara apa? Alhamdulillah, hujan. Nah, ini adalah sikap kita mensyukuri terhadap sesuatu itu. Nah, ketika ada satu hal yang terjadi, misalnya contoh, di gigi kita ada rasa nyeri. Maka yang muncul jangan, aduh gigiku sakit. Kalau aduh gigiku sakit, maka yang muncul adalah merasa ketakutan dalam bentuk, wah ada sesuatu ini. Tapi coba diubah mindsetnya. Ketika ada muncul nyeri di gigi kita, yang kita bangun di dalam sebuah ucapan ini adalah, alhamdulillah, sensor mulutku mulai peka terhadap adanya gangguan. Nah, disyukuri ada sensor. Maka ini untuk membenahi apa yang terjadi dalam gigi kita. Nah, jadi sama peristiwanya, tetapi yang muncul di situ adalah sikap kita positif, sehingga itu akan muncul solusi. Begitu, Mas Abi. Baik, kita akan lanjutkan Mas Tri Pitara setelah ini, Mas Tri Pitara, karena sudah ada beberapa yang bergabung nih, Mas Tri Pitara. Ya, kita baik. memberi kesempatan untuk beberapa lagu dan juga beberapa pesan iklan untuk kita putarkan. Dan buat kamu yang sudah bergabung sampai tadi, setelah ini kita akan mencoba untuk membacakan. Mudah-mudahan nanti langsung bisa dijawab secara lengkap ya oleh Mas Tri Pitara sesuai dengan apa yang kamu harapkan, sahabat kreatif. Malam hari ini di Curhat Bareng Mas Tri Pitara. Yang lain juga bisa bergabung di 0811 265 1225 karena kita akan mencoba menjadi sahabat terbaik. Saya Surya Abimor bersama Mas Tri Pitara malam ini. Oh my God, aku bisa melihat Indonesia dari luar angkasa. Indonesia sangat cantik. Oh, tapi sebentar. Ada apa, Gen Selamat? Saya menemukan objek ganjil dari pengamatan satelit. Oh, ini bencana. Ada banyak jomblo, korban PHP, dan anak muda galau akut di Indonesia. Apa? Ini tidak mungkin. Kita harus segera bilang mereka move on. Pantengin RRI Pro 2 Jogja setiap hari Sabtu malam Minggu pukul 20 sampai 21 di 102,5 FM. Mereka harus curhat bareng Mas Tri Pitara. Sahabat kreatif, terima kasih buat sahabat yang sudah bergabung di 0811 265 1225. Kali ini kembali kita terhubung dengan Mas Tri Pitara. Mas Tri Pitara masih di sana ya, Mas Tri? Masih, Mas Abi. Baik, ya, terima kasih Mas Tri. Ya, di sesi ini kita akan mencoba untuk membacakan pertanyaan Mas Tri yang sudah masuk di WhatsApp 0811 265 1225. Pertanyaan pertama Mas Tri yang datang dari Catur, Mas Tri. Yang bertanya nih Mas Tri. Baik, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tri Pitara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Catur bertanya nih Mas Tri, apakah maksud dari istilah yang menyebutkan jangan percaya pada siapapun di dunia ini? Itu bijaknya bagaimana ya Mas Tri? Iya. Ketika itu ada satu ketidakmampuan percaya dengan orang lain, itu bahaya. Artinya ketika orang itu sulit untuk bisa percaya, itu nanti juga memunculkan suatu keraguan juga terhadap apapun ya. Jadi sifat atau sikap rasa percaya itu juga harus ditumbuhkan dan harus kita latih untuk bisa percaya. Karena ketika kita menjadi orang yang sulit untuk mempercayai seseorang atau mempercayai terhadap apapun, itu dalam kondisinya adalah kita akan bermasalah terhadap kondisi itu ya. Contohnya misalnya ketika kita ini tidak percaya dengan orang lain, maka yang muncul adalah kita akan membuat sulit terhadap apa yang orang lain kerjakan, maka
kita tidak percaya, kita sendiri yang akan mengerjakan sendiri. Nah, padahal seseorang ada sebuah keterbatasan. Nah, seorang pemimpin tidak akan mampu bisa menjalankan kepemimpinannya ketika dia tidak mempunyai kemampuan mempercayai orang-orang yang dia pimpin. Iya. Nah, ini juga bermasalah jadinya. Begitu, Mas siapa tadi, Mas Abi? Catur, Mas Tri. Mas Catur, iya. Iya, di Jakal. Baik, ini pertanyaan dari Catur tadi sudah terjawab ya, Mas Tri Pitara ya. Iya, betul. Datang lagi nih pertanyaan dari Fitri di Godean, Mas Tri. Iya. Di Jalan Godean kali ini, Mas Tri, bagaimana menghadapi keraguan yang tiba-tiba muncul saat kita sedang menjalani sesuatu yang sangat menentukan masa depan? Iya. Jadi keraguan terhadap masa depan, Mbak Fitri ya. Nah, ini karena kita seringnya orang itu memikirkan sesuatu yang belum terjadi dengan hal-hal yang negatif. Ini menyebabkan seseorang memandang ke depan, apa yang menjadi masa depannya adalah suram. Dan ketika dia melangkah, dia tidak mempercayai apa yang dia lakukan di dalam melangkah ke depan tadi sesuatu yang sudah benar atau sudah tepat begitu. Nah, ini karena ada berpikir yang terlalu negatif terhadap sesuatu hal tadi. Nah, bagaimana kemudian kita harus melawan itu atau mengatasi itu? Yang pertama adalah ubah mindset. Tadi berpikir tentang hal yang positif. Masa depan bukanlah urusan kita, ya. Masa depan itu urusan yang menciptakan kita. Maksudnya yang menciptakan kita itu Tuhan kita, bukan kita. Karena yang namanya masa depan kita itu dalam bentuknya adalah bukan yang menentukan kita. Kita hanya melakukan segala sesuatu yang terbaik. Artinya mengoptimalkan apa yang kita lakukan, yang bisa kita kerjakan. Contohnya adalah ketika kita belajar maka bersungguh-sungguh dalam belajar. Ketika bekerja kita sungguh-sungguh di dalam bekerja dengan bekerja keras. Dengan ilmu yang kita harus punyai untuk mengerjakan pekerjaan yang kita kerjakan tadi. Jadi wilayah kita adalah action, melakukan sesuatu. Masalah ke depan itu dalam bentuknya adalah itu ada yang sudah mengatur, yaitu Sang Maha Kuasa. Begitu Mbak Fitri ya. Iya, tadi Fitri, Mas Tri yang sudah bergabung. Ada lagi nih Mas Tri yang sudah bergabung juga dari Johan, Mas Tri. Iya. Bentar, pertanyaannya terputus ini. Intinya bagaimana orang-orang sukses menghadapi rasa ragunya akan kemampuan diri mereka? Iya. Jadi orang-orang yang sukses itu di dalam dirinya juga memiliki sebuah keraguan. Cuma masalahnya keraguan yang ada di dalam dirinya mampu dia kuasai untuk ditaklukkannya. Nah, misalnya contohnya adalah keraguan atas kapasitas dirinya di dalam melakukan sesuatu tadi. Contoh tadi sebagai hal yang bisa gampang kita beri contoh adalah berbicara di depan publik gitu ya. Itu adalah satu hal yang bisa jadi dia orang yang tidak bisa berbicara dengan mudah. Contoh presiden saat ini yang ada di Amerika ya. Ini sebagai contoh konkret ya. Bahwa beliau itu yang namanya berbicara adalah tidak mampu dengan baik. Gagap begitu ya. Nah, tetapi dia sadari bahwa apa yang dia alami adalah suatu bentuk kekurangan. Maka dia memiliki sebuah keraguan ketika diminta untuk berbicara di depan umum, maka dia ragu, nggak mampu untuk bisa melakukan itu. Nah, maka dia terima apa yang namanya kekurangan ini yang menjadi keraguan sukses untuk melakukan itu. Tetapi dari apa yang dia terima tadi, kemudian mencari solusi, yaitu mengupgrade diri, berlatih untuk bisa berbicara. Ada mentoringnya, ada yang memberikan suatu feedback ketika dia belajar untuk berbicara. Atau kemudian kalau sekarang kita bisa rekam apa yang kita ucapkan, lalu kita bisa petakan, oh ini ada kurang, ini ada hal yang tidak tepat, kita akan bisa mengevaluasi. Ya. Nah, di situ maka yang terjadi pada saat kita ini hal-hal yang bersifat keraguan ini kita atasi, maka itulah yang kemudian kita bisa mencapai sebuah keberhasilan atau kesuksesan. Jadi semua orang di dalam kesuksesan yang sudah diraih saat ini oleh berbagai macam kalangan
para ahli di bidangnya masing-masing, expert yang luar biasa itu, mereka tetap ada sebuah keraguan-keraguan itu. Karena sifat keraguan itulah yang mengestimasi untuk meminimalkan sebuah risiko. Jadi seseorang yang melakukan suatu tindakan meminimalkan risiko, ini karena sebelumnya ada hal-hal yang bisa dilihat ada sebuah keraguan terhadap sesuatu hal tadi. Maka dia ada suatu antisipasi. Nah, itu yang dimaksud untuk bisa menjadi orang yang sukses adalah dia pandai untuk mengemas yang namanya hal-hal risiko tadi diminimalkan lewat dari apa yang menjadi sebuah keraguan. Jadi keraguan itu bukan hal yang negatif ketika hal itu menjadi tumpuan untuk mencari solusi. Begitu Mas Abi. Baik, itu dia ya. Jawaban tadi yang sudah dijawab langsung oleh Mas Tripitara. Satu lagi nih Mas Tripitara, menyusul nih Mas Tripitara. Pertanyaan terakhir mungkin yang bisa kita bahas malam ini Mas Tri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dedi nih Mas Tri. Iya. Bertanya, dulu saya punya usaha namun sempat jatuh sejatuh-jatuhnya. Mau mulai kembali namun masih ragu dan ragu. Hingga saat ini masih merasakan hal yang sama. Bagaimana saya harus memulainya Mas Tri? Ya, jadi memang seseorang yang terjadi sebuah keraguan itu ada background ketakutan tadi. Nah, ketakutan ini adalah hal yang terjadi pada Mas Dedi yang dia alami. Jadi sebuah pengalaman yang dialami betul. Nah, ini yang kalau semacam ini kita biarkan, maka ini menjadi sebuah traumatis. Maka kalau orang trauma ini lebih lama penyembuhannya karena ada sesuatu luka di situ. Maka yang harus kita lakukan adalah terimalah yang namanya sebuah kejatuhan atau kerugian di dalam kebangkrutan usaha kita ini, kita terima. Yang pertama kita harus menerima dengan baik. Karena apa? Sesuatu yang kita terima, acceptance ini akan memunculkan kemampuan diri untuk bangkit. Karena ketika kita tidak menerima bahwa ini adalah sesuatu hal yang baik bagi kita, ya, jadi sebuah kebangkrutan itu menurut kita adalah hal yang buruk, ya, kita jadi bangkrut usahanya. Tetapi ingat, itu dari sudut pandang kita yang salah, karena itu kegagalan dipandang sesuatu yang salah. Maka ubah mindsetnya bahwa ini terjadi atas kehendak Tuhan, berarti itu adalah sesuatu yang terjadi diizinkan Tuhan, berarti sesuatu yang baik buat kita. Maka ambil sisi positifnya bahwa yang terjadi pada Mas Dedi ini ketika sedang dalam posisi dibangkrutkan usahanya ini, dalam bentuknya adalah sedang diuji untuk meningkatkan kualitas dirinya. Maka jangan berhenti pada ketakutan terhadap kebangkrutan tadi. Maka berpikirlah bahwa semua orang yang memiliki usaha yang sukses pasti pernah mengalami kejatuhan seperti itu. Jadi kejatuhan ini adalah untuk mendapatkan ilmu-ilmu sukses di dalam bisnisnya atau usaha-usahanya yang dia sedang geluti itu. Maka saran saya adalah jangan kita turuti sebuah pikiran ketakutan kita akan gagal lagi atau bangkrut lagi, tapi hilangkanlah sebuah pikiran itu dengan mindset yang positif bahwa saya berusaha saat ini memiliki dimensi waktu yang berbeda dengan yang dulu. Dengan melihat bahwa apa yang kulakukan sekarang itu adalah hal-hal yang sudah saya evaluasi, yang kemarin itu penyebab ada kejatuhannya adalah ini. Maka yang ini sebagai bagian dari pelajaran buat saya untuk tidak saya kerjakan yang itu. Maka harus mencari jalan yang baru dengan yang lebih tepat. Sehingga ini meminimalkan sesuatu resiko yang terjadi pada saat kedepannya. Sehingga jangan takut terhadap kejatuhan, tapi hadapilah sebuah usaha ini, optimis bahwa apa yang kita kerjakan adalah akan membuahkan hasil yang baik. Begitu Mas Dedi, Mas Abu. Baik. Itu dia jawaban dari Mas Tripitara dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan juga tadi sudah sempat dibacakan di curhat bareng Mas Tripitara malam hari ini. Mas Tripitara sudah 53 menit Mas Tripitara. Kita menuju ke closing statement untuk kesimpulan tema kita malam hari ini tentang
kiat menghilangkan sikap keraguan? Silakan Mas Tri. Baik, terima kasih Mas Abi. Iya. Jadi sahabat kreatif, satu hal yang penting juga kita ketahui bahwa ketika kita ada sebuah keraguan-keraguan itu, ada satu hal yang perlu kita pikirkan baik, bahwa kehidupan ini adanya suatu kehidupan yang bukan hanya kita yang hidup, tetapi ada makhluk-makhluk lain yang hidup juga. Siapa itu? Salah satunya adalah iblis atau setan. Nah, itu adalah bagian dari kehidupan di antara kita. Maka salah satu keraguan-keraguan itu secara spiritualitas ada satu hal yang dikarenakan bisikan-bisikan itu. Maka kita juga perlu ada pendekatan-pendekatan non fisik, ya, non fisik dalam bentuk apa? Tidak hanya cukup dengan ikhtiar fisikal kita, tetapi apa? Yang kita harus lakukan adalah untuk menetapkan hati ini dari kegoncangan yang terjadi pada hati kita saat melangkah. Karena manusia itu di dalam dirinya, jiwanya itu ada hati yang selalu tidak bisa stabil. Maka kalau dalam konsep Islam ada minta suatu petunjuk pada Tuhan agar kita ditetapkan dalam kondisi mentalitas hati yang tangguh. Maka ya mukallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Itu adalah bagian dari supaya kita menjadi orang yang tidak menjadi hatinya terombang-ambing, galau, memiliki keraguan-keraguan yang terus mendominasi. Tapi yakin ketika kita melangkah, ada Tuhan di dalam diri kita untuk selalu membimbing kita. Maka selalu optimis jadinya. Begitu sahabat kreatif, maka itu adalah bagian dari menghilangkan sikap keraguan yang bisa membahayakan kita. Semoga bermanfaat sahabat kreatif. Ya. Mas Abi. Iya Mas Tri, terima kasih Mas Tri untuk waktunya malam minggu ini Mas Tri. Sama-sama Mas Abi. Semoga bermanfaat. Keluarga Mas Tri. Amin. Juga dengan Mas Tri, mudah-mudahan membawa manfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Abi, sahabat kreatif. Baik, sehat selalu. Sahabat kreatif, demikian